Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi resmi sudah Dean James, Joel Pelupesi, Joy Pelupesi, Emil Odero menjadi warga negara Indonesia. Bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tapi mereka sudah resmi menjadi pemain sepak bola Indonesia dan ya mereka sudah pindah federasi. Jadi 3 orang pemain baru ini sudah bisa bermain lawan Australia dan juga Bahrain nanti di tanggal 20 dan tanggal 25. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Lupakan Malaysia. Nanti yang kami lawan bukanlah Indonesia, melainkan timnas Belanda. Itulah ejekan dan sindiran sombong dari pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dragan Talajic merasa lucu dengan skuad timnas Indonesia yang wajah-wajah pemainnya bukan wajah lokal, malah wajah Belanda. Namun meski diperkuat dengan banyaknya pemain keturunan, terus masalah buat dia apa gitu kan? Dragan Talajic dengan santainya menganggap jika timnas Indonesia bukanlah rintangan berarti baginya dan juga bagi timnas Bahrain. Bagaimana menurut kalian? Iyo, sampai-sampai di kandang sendiri kan kita mau menang sebenarnya 2-1 toh. Tapi mereka curang habis-habisan dan tanpa beban itu. Mereka santai-santai saja. Bahkan untuk main di Indonesia pun mereka minta untuk dikawal habis-habisan gitu. Kenapa? Karena mereka sudah kena mental duluan itu. Kena mental, ini sih kena mental menurut saya. Tak perlu pemain warisan pasal Faizal Halim dah kembali ke Harimau Melaya. Tapi jangan ketak-ketik, Klein Mufti cakap 3 pemain warisan masuk minggu depan. Bagi kawan-kawan yang terlepas, FAM baru saja melepaskan senarai 27 pemain skuad Harimau Melaya yang akan menentang Nepal 12 hari lagi di SSI. Jujur abang excited gila weh, kerana akhirnya kita dah dapat balik gandingan sayap Mickey dengan Arif Aiman. Barulah rasa lengkap serangan kita. Daripada senarai ni tak ada apa-apa yang mengejutkan. Cuma sumari je lah. Kabel kuat doh, tak banyak main pun dapat collab. Apa benda ni weh? Rasanya Peter Klemovski akan kekal dengan formasi kesukaannya 4-3-3. Untuk goalkeeper berdasarkan masa permainan dan juga form, Haziq yang patut jadi pilihan utama. Defense Dominic Tan tak ada, so Harif Haikal dengan Syarul Saad pegang tengah. Yang paling penting, Dion Cruz kena main sebagai fullback dengan Daniel Ting. Rugi kalau guna dia sebagai center back. 2 pemain ini overlap dengan Arif Aiman dengan Miki, confirm padu. Walaupun TMJ semalam puji Natsu bagus, tapi abang lebih suka Samir Kuti defensif, Wilkin box to box dan Endrick attacking mid. Striker pula senang lah, letak pola Jose kat depan, confirm dia puas kena swap Miki dengan Arif Aiman. Macam mana geng? Apa pula pendapat korang tentang senarai ini dan juga 3 pemain warisan yang akan masuk? Satu lagi, tiket dah boleh beli weh. Jom ramai-ramai turun. Ya nanti kita nonton, untuk kayaknya seru lah. Kita lihat live streamingnya seperti apa. Apakah si Malaysia ini bisa kasih kalah Nepal atau justru mereka jadi bulan-bulan Nepal. Tapi kalau kita lihat sih mungkin Malaysia bisa menang. Ya walaupun mereka tidak harap ya pemain-pemain keturunan, pemain-pemain warisan, tapi ya, mereka punya si Faisal Halim. Faisal Halim ini pemain fenomenalnya mereka. Waktu lawan Korea Selatan di Piala Asia itu dia cetak gol bagus sekali. Dan ya dia belum dipanggil ke timnas Malaysia, bahkan ke klubnya dia itu karena dia sempat kena musibah itu siram air keras sama orang tidak dikenal. Jadi ya Malaysia sekarang ya sepertinya tidak butuh pemain warisan lagi karena sudah ada Faisal Halim. Wow. Faisal Halim, cok. Setara Marcelino tidak? Oh, Marcelino. Ya beda lah. Beda. Perpindahan yang berbaloi ya untuk Sandy Walsh ke Yokohama F Marinos ya. Bayangkan beliau datang ke kelab Jepun ini dan datangnya bukan biasa-biasa, datangnya itu terus layak ke quarter final. Alhamdulillah lah Sandy Walsh, dan kabarnya guys nilai Sandy Walsh bakal naik guys. Wow, memang betul-betul terbaik lah. Apapun je lah, aku memang teruja melihat career Sandy Walsh selepas berpindah dari Liga Belgia ke Liga Jepang, bermain klub Yokohama F Marinos ya. Kita tahu Yokohama F Marinos memang klub yang antara favourite lah untuk calon juara untuk ACL Elite. Aku sebenarnya Kawasaki Frontale atau Vissel Kobe.
dengan Yokohama F Marinos. Memang ketiga-tiga tim ni antara tiga yang terbaik lah, tapi Vissel Kobe pun aku tak percaya mereka boleh menang. Tapi Yokohama or Kawasaki Frontale lah antara calon juara nanti. Dan bagi aku Sandy Walsh beruntung bermain yang klub yang hebat di Jepang ini. Dan Sandy Walsh pun dikabarkan harga beliau market beliau pun naik juga kerana persembahan beliau, dan beliau pun banyak juga membantu untuk Yokohama F Marinos layak ke quarter final SCL Elite guys. Jadi kalian komentar aja pendapat kalian tentang Sandy Walsh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Sandy Walsh ini, dia seperti memecahkan kutukan kalau pemain-pemain Indonesia ke Jepang itu untuk sebagai bahan pemasaran klub saja, ya, untuk marketing lah. Nah, kalau kita lihat si Sandy Walsh ini, dia cukup dapat bermain reguler, bahkan sampai di Asian Champions League pun dia dapat kesempatan di Yokohama F Marinos ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat belajar dari pengalaman sebelumnya, dua pemain timnas, Justin Hapner dan juga Pratama Arhan, itu mereka bermain di Liga Jepang. Itu seperti hanya dijadikan sebagai untuk alat marketingnya mereka punya klub saja, karena mereka tahu netizen Indonesia ini ketika ada pemain kita yang bermain di klub luar negeri itu akan didukung habis-habisan untuk media sosialnya mereka atau marketingnya mereka. Makanya pemain-pemain timnas seperti Justin Hapner, kemudian seperti Pratama Arhan itu hanya dijadikan bahan marketingnya mereka. Bahkan sampai Justin Hapner pun itu marah-marah, protes-protes di sana. Sampai-sampai dia dikembalikan ke Wolves U21. Nah, berbeda dengan Sandy Walsh ini seperti dia memecahkan satu kebuntuan gitu ya. Satu kutukan di mana pemain Indonesia, Sandy Walsh itu dapat menit bermain di sana dan dipercayakan untuk menjadi starter di Yokohama F Marinos ini, teman-teman. Ini keren. Harusnya ini jadi pelajaran untuk semua pemain-pemain timnas yang bermain di luar, ya. Kalau punya niat untuk kerja keras, ya pasti akan dipakai sama klub yang mereka bela, kan gitu sebenarnya. Harusnya seperti itu. Harimau Melaya menang Piala Asia. So Malaysia telah officially Dia yakin sekali gitu. Abang yakin sekali kau, bang. telah mengumumkan 27 pemain yang akan mewakili skuad Harimau Melaya nanti. Tapi yang peliknya, segelintir fan Malaysia tak suka dengan beberapa player yang mewakili Malaysia. So ada jugalah yang mempersoalkan kenapa Sumare ada, kenapa ada Nacho Insa dan beberapa player yang lain. Guys, relax lah, bagi coach tu buat keputusan. Korang tak payah beria sangat. Baru umumkan skuad, so belum tengok lagi gameplay Peter Klamoski. Kita sebagai fans, kita kena backup jurulatih, kena percaya kepada skuad yang jurulatih ambil ni. Janganlah terus troll, terus kecam pemain-pemain yang diambil oleh jurulatih. Belum apa-apa dah kena kecam. Silap-silap player yang korang kecam tu yang menjadikan gol penting untuk Malaysia nanti. So Malaysia akan lawan dengan Nepal tak lama lagi. So aku harap sangatlah performance player-player dan juga corak permainan coach pun agak impresif. Tapi itulah apa pendapat korang tentang 27 pemain yang dipilih oleh jurulatih Malaysia. Bagus ataupun tak, jangan lupa komen. Untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak, make sure follow profile ni. Ya, semoga menang lawan Nepal tuh. Jangan sampai Nepal yang membalikan keadaan. Kasihan nanti Malaysia. Waktu Emil Audero selesai proses naturalisasi, media Malaysia pala tahu bola menyindir dengan menulis kalau paspor Malaysia itu mahal, bukan cuma pakai peci. Dan ini benar banget, paspor Malaysia itu paspor terkuat nomor 9 di dunia. Saking kuatnya, nggak ada pemain Eropa yang berhasil mendapatkan paspor Malaysia. Comel kali kan? Para pemain kayak Isaac Hayden, Ethan Whitley, Matt Solar, bodoh amat siapa, dan yang terbaru itu Josh Brownhill. Mereka semua ini nggak ada yang sanggup untuk mendapatkan paspor Malaysia. Hayden sampai meminta untuk jangan lagi lah dihubung-hubungin sama Malaysia. Pun dengan pemain muda MU, Ethan Whitley, yang tidak mau membela Malaysia, saking hebatnya paspor Malaysia. Saking kuatnya paspor Malaysia, FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, sampai menyetop program pusing-pusing keliling Eropa nak cari pemain keturunan. Mereka fokus menaturalisasi pemain di liga mereka aja, dan menyiapkan bakat terbaik dari hospital korban lelaki yang ada di Malaysia. Karena mungkin pemain keturunan Malaysia di Eropa tidak ada yang layak untuk mendapatkan paspor Malaysia yang hebat itu. Gimana menurut kalian? Hebat banget kan paspor? Bodoh amat dengan paspor. Intinya kita punya pemain keturunan yang berkualitas. Karena bedanya kita begini, ya walaupun kita punya paspor bukan salah satu yang terkuat di dunia atau bahkan di Asia Tenggara, tapi kita punya pemain tuh berkelas semua. Itu punya nama di Eropa. Beda dengan mereka. Mereka punya paspor kuat, tapi mereka punya pemain itu seperti tenggelam di dasar bumi gitu.
Timnas Bahrain pede banget siap ukir sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret mendatang diprediksi akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan bahwa skuad Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert kini terlihat lebih kuat dan berbahaya, terutama dengan kehadiran pemain-pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa. Talajic bahkan menyebutkan bahwa menghadapi Indonesia saat ini seperti melawan Timnas Belanda. Meski mengakui peningkatan kualitas Indonesia, Talajic tetap optimis bahwa Bahrain akan mencetak sejarah dengan lolos pertama kali ke Piala Dunia 2026. Dengan posisi klasmen yang ketat, kedua tim akan berjuang keras untuk meraih hasil positif. Talajic menegaskan bahwa timnya telah berkembang pesat dan siap untuk menghadapi tantangan ini. Ia percaya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Bahrain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengukir sejarah di pentas dunia. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Iya. Boleh. Terserah mereka mau bilang apa, tapi datang ke Indonesia pasti kalah. Karena begini, kita punya tambahan pemain baru dan sampai-sampai pelatihnya Bahrain ini kena mental dia. Jadi untuk poin di grup C ini sebenarnya menarik, paling ketat lah. Karena dari posisi kedua sampai posisi terakhir itu semua poinnya itu sama. Ya, Indonesia, kemudian Bahrain, kemudian Cina itu poinnya itu sama-sama 6. Cuma kita bedanya itu beda di selisih gol saja. Berbeda dengan ya Jepang, jangan hitung lah ya, dia sudah pasti lolos, tutup mata lolos dia. Nah, hanya Australia yang ada di posisi 2, mereka punya poin 7. Nah, kalau misalkan kita bisa kasih kalah Australia dan katakanlah Jepang juga kasih kalah Bahrain, maka kita akan ada di posisi 2. Nah, posisi 2 itu bisa lolos langsung. Dan kalau kita bisa kasih kalah Bahrain lagi di tanggal 25, ya sudah pasti kita ya punya tiket untuk ke Piala Dunia 2026. Intinya di 2 pertandingan awal ini kita jangan sampai kalah lah, jangan sampai kalah. Imbang dengan Australia tidak apa-apa. Kemudian yang penting jangan kalah sama Bahrain dan juga Cina. Kita harus bisa kasih kalah 2 negara ini dan imbang lawan Australia tidak masalah, supaya kita bisa kunci posisi, setidaknya kita ada di posisi kedua. Karena kalau misalkan lawan Jepang, Bahrain itu kalah, ya mereka makin berat untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau misalkan kita bisa kasih kalah Australia, kita dapat 3 poin, itu kan kita akan geser Australia kan turun ke posisi ketiga, dan perbedaan poinnya itu kan cukup jauh, pasti 3 poin. Jadi harapannya kita timnas Indonesia bisa dapat setidaknya 1 poin di Australia, ya maksimal 3 poin, dan di bulan Maret ini harusnya sekurang-kurangnya kita dapat 4 poin supaya di bulan Juni kita fokus lawan Cina dan Jepang, supaya kita bisa dapat tiket ke Piala Dunia, harusnya begitu. Ya walaupun Bahrain juga mati-matian akan kasih kalah Indonesia, dan ya pasti mereka akan lakukan segala cara. Ini saja mereka sudah mulai kirim Saywar ke Indonesia. Tapi ya kita ya lumayan kuat lah karena kita ada di kandangnya kita sendiri dan harusnya kita tidak terkecoh dengan Saywarnya mereka. Jangan heran kalau akhirnya kita bisa bernafas lega karena Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah bisa dipastikan akan main saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Siapa yang udah nggak sabar guys melihat 3 pemain. Nah ini yang buat Dragan Talajic ini dia kena mental dia ada. Ini akan debut di bulan ini bersama timnas Indonesia. Ya, jadi kabar ini langsung disampaikan oleh Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwasanya PSSI telah mendapatkan surat perpindahan federasi yang artinya itu sudah bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Ya, artinya akan ada 30 pemain timnas Indonesia yang akan terbang ke Australia guys. Dan kalau menurut pendapat aku pribadi, sebenarnya aku sangat mengharapkan Dean James dan Joey Pelupesi itu diturunkan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia melawan Australia. Dan untuk Emil Audero, untuk saat ini memang lebih baik untuk menjadi backupnya Martin Paes. Karena biar bagaimanapun Martin Paes sudah sangat klop dengan para pemain timnas Indonesia. Nah, nanti baru ketika timnas Indonesia melawan Bahrain, kalau Patrick Kluivert ingin memasang Emil Audero sebagai starter, itu nggak apa-apa guys. Yang terpenting sekarang Emil Audero merasakan dulu nih atmosfer dan gaya bermain dari para pemain timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana dengan tambahan 3 amunisi baru? Timnas Indonesia apakah bisa mengalahkan Australia besok? Ya kalau untuk kasih kalah pasti bisa. Cuma kalau kita lihat di lini belakang khususnya kiper antara Emil Audero dan Martin Paes, dua-duanya bagus. Satunya pernah lawan Cristiano Ronaldo, satunya lawan Messi kan gitu. Jadi dua-duanya bagus, tergantung Patrick Kluivert. Ini Patrick Kluivert bingung ini mau ambil Emil Audero atau si Martin Paes. Nah, kalau Martin Paes dia sudah punya pengalaman dengan timnas. Kalau Emil Audero dia pengalamannya di Eropa tapi belum punya jam bermain dengan timnas Indonesia. Nah, itu yang membuat Patrick Kluivert nanti kebingungan. Mana yang mau dipasang nanti nih? Apakah Emil Audero atau Martin Paes?
Miss Hilgers percaya dengan kualitas timnas Indonesia sekarang dan yakin bisa capai Piala Dunia. Itu menciptakan antusiasme. Kami mendapatkan semakin banyak pemain terkenal di tim dan dengan pelatih nasional baru kami akan terus meningkatkan diri kami sebagai pemain. Nah, saya yakin dengan kualitas kami. Terlepas dari Jepang, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan kami. Saya sangat percaya pada pilihan kami. Kami memiliki kesempatan besar untuk mencapai Piala Dunia. Ucapan penuh keyakinan dari bek timnas Indonesia yang memiliki mentalitas Eropa. Jangan heran kalau mentalnya seperti itu. Ini didikan Belanda. Didikannya FC20 ini. Jadi jangan heran didikan Eropa. Jadi mentalnya mereka sudah tidak kaleng-kaleng lagi gitu kan. Kalau dia sampai berbicara seperti itu berarti ya dia sudah punya keyakinan yang kuat bahwa timnas Indonesia akan ada di Piala Dunia nanti ya. Kita harapnya begitu. Ini masih sekedar harapan karena kita sudah tidak sabar tanggal 20 untuk bisa lihat timnas bermain lawan Australia di Sydney nanti, dan tanggal 25 akan main di GBK. Ya, semoga kita menang dan kita bisa lolos ke Piala Dunia, karena kalau kita tidak menang maka kita akan jadi bahan olok-olokannya jiran kita lah, negara-negara tetangga kita, pasti itu. Karena mereka juga menunggu ini Indonesia main itu seperti apa, karena di timnas Indonesia sudah punya nama-nama besar ya, tidak perlu kita sebutkan ya, kalian juga tahu. Ya, ini ditunggu-tunggu lah sama negara-negara tetangga kita. Bagaimana sih permainannya Indonesia di bawah pemain-pemain ini dan juga pelatih baru Patrick Kluivert. Makanya jangan heran kalau kita ini lagi ya viral-viralnya. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.